Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah meluangkan waktu. Ini saya lihat hari ini sangat luar biasa, semangat, beda ya dengan hari-hari sebelumnya. Apa karena hari ini mata kuliah Bu Ikrimah makanya semangat atau bagaimana gitu. Tapi sekali lagi terima kasih banyak yang sudah berkenan untuk mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa mengubah kita untuk lebih baik ke depannya, dan kita betul-betul memaksimalkan peran kita untuk mencegah kekerasan di dalam dunia pendidikan, di dalam lembaga pendidikan. Apalagi teman-teman ini kan persiapan untuk menjadi guru. Sekarang semester berapa? 3. Ya, semester 3. Itu tidak terasa lama kita sudah tiba-tiba menyusun skripsi dan tiba-tiba sudah wisuda aja. Jadi untuk menjalani menuju wisuda menjadi guru itu maka harus kita persiapkan diri betul-betul supaya memiliki kompetensi. Kompetensi itu kan banyak. Salah satunya adalah kemampuan kita untuk mencegah kekerasan di dalam lembaga pendidikan. Teman-teman yang saya hormati, selama ini pernah mendengar kekerasan di dalam lembaga pendidikan? Atau pernah menonton videonya, pernah baca berita, baca artikel? Pernah, boleh angkat tangan. Siapa yang pernah? Ada? Ya, silakan Ibu. Biasanya informasi apa yang Ibu dapatkan? Atau Ibu melihat langsung? Dari video, Pak. Dari video. Apa yang ada di dalam video itu? Bully, Pak. Oke, boleh diceritakan, makasih ya. Ke orang anak yang di dalam sekolah itu kena bully karena dia si anak ini kurang apa? Karena dia mendiam orang. Oh, karena dia pendiam, terus? Habis itu dia kena bully kayak gitu, dikira si pelaku ini dia nggak bisa speak up gitu, Pak. Oke, buliannya itu dalam bentuk apa? Kata-kata gitu. Oke, baik. Secara verbal ya. Yang lain? Ada? Boleh angkat tangan? Tadi yang rame pernah gitu, ada nggak? Atau pernah membaca berita? Boleh, silakan Ibu. Yang di berita di pondok pesantren, Oke. gurunya yang kasih ini cabai ke badan murid ya. Terus? Apa yang terjadi? Ibu nontonnya di mana? Di video, Pak. Videonya di mana nontonnya? Di YouTube atau? TikTok. Oke, terus apa yang Ibu tonton di video itu? Karena kedapatan muridnya, dia kan di pondok pesantren. Iya. Jadi kedapatan muridnya di merokok, jadi dihukum pakai cabai, disiram pakai air Cabai. cabai, Pak. Oke. Berarti itu juga dalam bentuk kekerasan ya, perundungan. Ada satu lagi teman-teman? Ya, silakan Ibu. Di pesantren juga, Pak. Ada kekerasan, tapi karena adanya senioritas, Pak, Ya. sampai ada meninggal juga, Pak. Oke, Ibu dapatkan informasi dari mana? Dari YouTube, TikTok, Pak. Oke, baik, itu juga dalam bentuk kekerasan ya. Jadi ada fisik, ada verbal dan sebagainya. Dan ini teman-teman, ternyata memang kekerasan itu tidak jauh-jauh dari kita. Bahkan di lembaga pendidikan pun sangat mudah kita temukan kekerasan itu terjadi. Nah, itu beberapa kasus yang teman-teman ceritakan itu kan yang terungkap, yang diceritakan, yang punya keberanian untuk mengungkapkan. Dan saya sangat meyakini masih banyak kekerasan-kekerasan lain yang terjadi di lembaga pendidikan yang tidak berani diungkapkan. Dan ada juga yang menganggap bahwa itu hal biasa, hal yang lumrah. Nah, ini ya, dari kasus-kasus tadi yang sudah terungkap, alhamdulillah, sehingga itu menjadi pelajaran bagi kita. Dan yang bagi belum, kalau bisa, jangan lagi diulangi. Nah, jadi kalau memang butuh teman untuk ceritakan, lebih baik diceritakan daripada disimpan, daripada kita meninggalkan dendam, membentuk perilaku mental yang trauma. Oke, teman-teman, dari cerita teman-teman tadi ada harapan apa terkait permasalahan itu? Ada yang tadi ketua angkat tangan, harapannya apa? Minimal kasus yang serupa tidak terjadi. Harapannya Pak, dari segi pembulian itu diharapkannya sekarang mungkin dari pihak guru agar lebih memperhatikan anaknya, dan dari segi orang tua sama muridnya juga harus ditanamkan Pak, bahwasanya tidak boleh
hanya diam saja gitu, harus ada pembelaan diri, terus menghargai diri sendiri. Karena kecenderungan terjadi pembulian itu karena kurangnya rasa percaya diri Pak, sehingga pihak lain merasa remeh dan semena-mena gitu Pak terhadap sang anak. Oke, nah itu bagus ya teman-teman. Jadi mental kita itu harus mental juara, mental pemenang, sehingga teman kita itu tidak menganggap remeh, tidak memandang kita sebelah mata. Jadi kalau kita ini tidak menunjukkan kemampuan kita, itu juga menjadi peluang bagi teman kita untuk membuli kita. Jadi teman-teman jangan takut, sekecil apapun karya teman-teman itu harus ditunjukkan, jangan disimpan sendiri. Keterampilan teman-teman itu kan sangat banyak, bisa dari keterampilan mengedit video, membuat video, menulis, itu semua ditunjukkan, monolog, membaca puisi, menari. Kalau teman-teman menunjukkan karya seperti itu, teman-teman kita akan segan sama kita. Nah itu ya, jadi harus berani apapun yang kita miliki. Kalau memang IPK kita rendah, kita harus giat belajar, tunjukkan bahwa IPK kita tinggi. Kadang kita juga sering diejek kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu. Nah ini apa yang disampaikan oleh ketua sangat bagus. Yang lain, harapannya apa? Ada? Atau cukup itu saja untuk menunjukkan bahwa kita itu bisa, atau ada lain? Apakah perlu peningkatan pengawasan orang tua, pengawasan masyarakat, pemerintah, kemudian juga dari pengawasan sebagai kita, sebagai calon guru juga penting? Perlu nggak? Perlu Pak. Oke, keterlibatan kita, dan kadang teman-teman kompetensi kita itu juga harus kita tingkatkan, mana yang dikatakan bully, mana yang dikatakan tidak. Kadang kita sebagai guru, kita sebagai calon guru punya pemahaman bahwa itu tidak pembulian, padahal itu pembulian. Ada orang mentalnya rusak karena kita orang tuanya kita panggil, nama dia kita panggil dengan nama orang tua. Misalnya saya Rahman nama saya, tiba-tiba teman saya manggil Mahlil, nah itu kan mental saya akhirnya rusak juga. Nah itu kita merasa bahwa itu bukan pembulian, padahal itu juga pembulian. Jadi pembulian secara verbal. Kita mengejek, nggak mandi, rambutnya panjang, itu juga hinaan. Kulitnya hitam, tinggi, kurus, itu juga sebenarnya mempengaruhi mental. Itu juga termasuk pembulian, bukan hanya dalam bentuk fisik. Jadi bukan hanya dalam bentuk perkelahian, bukan hanya bentuk kekerasan aja ya. Jadi secara verbal itu juga termasuk kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan. Nah, saya ingin menunjukkan teman-teman kasus terbaru. Mungkin teman-teman juga melihat fakta ini. Ini ya, kita lihat dulu. Oh iya Pak. Media sosial dihebohkan dengan video yang memperlihatkan pria dengan kemeja putih serta penuh amarah memerintahkan seorang siswa laki-laki untuk bersujud dan menggonggong di hadapnya. Video berdurasi 1 menit 4 detik ini diunggah oleh akun @bangtagarnalar, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Diduga pria tersebut merupakan orang tua muridnya yang terima anaknya diejek oleh murid tersebut. Tak terima, dengan nada keras dia meminta murid itu bersujud dan menggonggong. Mendengar perintah itu, siswa laki-laki itu menuruti perintah dari pria tersebut. Kemudian pria yang memakai baju biru yang merupakan orang tua murid tersebut menyuruh anaknya segera berdiri. Namun, pria itu langsung menarik tangan orang tua. Suasana makin ribut dan tegang. Warga sekitar pun mencoba melerai keributan antar orang tua murid tersebut. Peristiwa itu terjadi di halaman SM Angka Gloria 2 Surabaya pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Pemicunya karena adanya kesalahpahaman dan percekcokan siswa di media sosial. Pria yang memakai kemeja putih itu adalah seorang pengusaha rekreasi hiburan umum, berinisial IV, sedangkan siswa laki-laki yang bersujud murid dari SM Angka Gloria 2. Kronologinya, IV tak terima anaknya berinisial Al yang bersekolah di Citahati diolok-oloknya. Olok-olokan itu terjadi ketika kedua sekolah tersebut bertanding basket di salah satu mal di Surabaya. Mengetahui anaknya diolok-olok, IV tak terima sehingga mendatangi sekolah SM Angka Gloria 2 dan meminta N untuk segera meminta maaf. Tak sendiri, IV juga membawa seorang preman. Bukan hanya permintaan maaf, dia juga menyuruh N untuk bersujud dan menggonggong. Polisi menyebut tak ada penganiayaan dari peristiwa itu, walhasil kasus tersebut berujung panjang. Atas keributan yang terjadi di depan sekolah,
SMA Kristen Gloria 2 kemudian membawa peristiwa itu ke jalur hukum pada tanggal 28 Oktober tahun 2024 lalu. Langkah hukum diambil agar menciptakan keamanan dan perlindungan bagi siswa-siswi serta tenaga pendidik. Kuasa hukum SMA Gloria Sudiman Sidawuga mengatakan, IV diadukan atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan dan pemaksaan kehendak sesuai pasal 335 KUHP. Selain memasuki sekolah tanpa izin dan melontarkan suara keras dengan nada mengancam, IV juga mengambil ID kartu guru hingga menunjuk-nunjuk penuh amarah. 2 minggu kemudian, pada Jumat, tanggal 8 November tahun 2024, pihak sekolah dan sejumlah orang yang diduga preman bayaran bertemu. Mereka memutuskan untuk saling memaafkan dan berdamai. Namun proses hukum terhadap IV masih berlanjut. Konsultan hukum SMA Gloria 2 Surabaya Sudiman Sidawuga mengatakan, pihaknya sudah berdamai dengan OGCS yang disebut sebagai preman bayaran, tetapi proses pengaduan IV masih berlanjut. Sementara itu, penasihat hukum OGCS Richard Hadidianto mengatakan keributan di depan SMA Gloria 2 Surabaya pada Jumat, tanggal 21 Oktober tahun 2024 di luar kendali OG. OG tak menyangka IV sampai menyuruh seorang siswa untuk berlutut dan menggonggong. Dia dan rekan-rekannya juga tak ada maksud mengintimidasi pihak. Oke, dari video ini ada yang mau disampaikan teman-teman? Atau kita nonton satu lagi ya? Ada kembali bersama kami, pemirsa. Pihak SMA Kristen Gloria 2 tetap melanjutkan proses hukum atas kasus intimidasi yang dilakukan orang tua siswa di lingkungan sekolahnya. Sementara kepolisian saat ini fokus untuk membantu menghilangkan trauma kepada korban serta mendalami adanya tindakan persekusi terhadap anak. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto menyampaikan bahwa kedua pihak yang terlibat dalam kasus intimidasi terhadap siswa SMA Kristen Gloria 2 Surabaya sudah saling memaafkan. Namun pihak SMA Gloria 2 tetap melanjutkan proses hukum kasus ini. Kepolisian mengingatkan para pihak yang terseteru agar memikirkan kepentingan dan masa depan anak. Saat ini pihak berwajib sedang mengupayakan penyelesaian dengan baik dan menggunakan hukum sebagai langkah terakhir. Meski demikian, petugas sudah mengantongi sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV serta menggali keterangan dari sejumlah saksi. Oke, dari 2 video tadi, teman-teman ada yang mau disampaikan? Apa tanggapannya? Boleh angkat tangan? Nah, yang pertama tadi anaknya sudah trauma, yang kemudian melakukan kekerasan di depan orang tuanya, dan kemudian juga di jalur hukum, dan anaknya tadi perlu penyembuhan lebih dalam. Kemudian yang lebih ngerinya antara orang dewasa dengan anak-anak ya. Nah, semestinya kan itu tidak terjadi. Nah, dari kasus ini apa yang ingin teman-teman sampaikan? Atau dari kasus ini kira-kira ke depannya apa yang ingin dilakukan supaya ini yang tidak terjadi lagi? Silahkan Ketua. Dari kasus tadi sebenarnya Pak, memang pembulian itu memang tidak boleh dibenarkan. Tapi dari segi penanganannya itu salah Pak. Sebenarnya harus ada tahap penanganan yang lebih baik. Tidak langsung turun tangan dan melakukan seperti itu. Karena itu tidak memberi manusia, tidak menerapkan peri kemanusiaan Pak. Dan bisa juga menyebabkan trauma pada anak. Mungkin dia tidak akan mau bersekolah atau gimana gitu. Oke, baik, bagus. Berarti kita investigasi dulu, tanya betul-betul dulu sebenarnya permasalahannya apa. Jadi jangan langsung memaksakan kehendak. Tadi kan KUHP-nya ada upaya memaksakan kehendak supaya anak kecil tadi bersujud. Nah, yang boleh bersujud itu kan kepada Tuhan. Nah, ini kan sangat berbahaya. Jadi kita tanya dulu permasalahannya apa.
Dan kita teman-teman nanti kalau menjadi guru juga harus hati-hati mendengar laporan dari siswa kita, dari orang tua. Ada anak ketika bermain kesenggol, lari-lari main bola kesenggol, nangis, jatuh, tiba-tiba yang nangis ini lapor ke gurunya, Bu, saya tadi didorong. Nah, padahal sedang bermain kesenggol. Nah, bukan didorong, tapi karena kita tadi tidak ada bekal kompetensi dalam menangani permasalahan anak, akhirnya kita percaya kepada anak bahwa yang jatuh tadi terluka didorong oleh anak yang satu lagi. Padahal mereka lagi lari, lagi rebutkan bola, kesenggol, akhirnya jatuh. Itu kan dua hal berbeda antara kesenggol dan didorong. Makanya kita harus investigasi dulu, jangan sebelah pihak. Jadi kalau kita sebelah pihak, akhirnya perilaku kita, tindakan yang kita lakukan juga akan memberatkan sebelah pihak. Itu ya teman-teman. Jadi harus betul hati-hati, jangan mudah percaya dengan informasi, apalagi informasi itu baru kita terima, sumbernya tidak valid, dan itu juga banyak sekarang informasi di media sosial yang bertebaran ya, sehingga membuat masyarakat itu panik. Itu ya teman-teman. Kemudian baru-baru ini sempat viral juga. Haris Azhar, kenal nggak yang pengacara hukum itu? Nah, dia itu kan aktivis kemanusiaan. Tiba-tiba ada poster menganggap bahwa di Jakarta itu kan ada Pulau Pik ya, pantai Indonesia Kapuk itu ya. Jadi ada poster meme yang si Haris Azhar ini yang selama ini membela masyarakat, ada meme keluar poster bahwa dengan keberadaannya pantai Pulau Kapuk tadi, itu bagus, bisa meningkatkan pendapatan asli daerah, bisa menambah lowongan kerja dan sebagainya. Nah, padahal itu orang lain yang membuat dia memberikan tanggapan. Padahal kan ini bertolak belakang ya, selama track recordnya membela kemanusiaan, kok tiba-tiba membela pulau ini. Pulau ini kan tempat nelayan mencari ikan dulunya. Nah, dan akhirnya Haris Azhar ini mengklarifikasi bahwa saya tidak pernah menjadi pengacara ataupun tim kuasa hukum daripada pulau ini tadi. Nah, itu makanya kita recheck dulu informasi seperti itu. Selama ini kita kenal si ketua membela orang kecil. Tiba-tiba ada poster yang mengatakan bahwa ketua ini tidak lagi membela atau menyalahkan masyarakat kecil. Nah, karena kita tadi tidak recheck kepada orangnya langsung, kita percaya, akhirnya menghujatlah ketua kita, membalas, memberikan komentar yang buruk. Padahal itu pihak lain yang tidak menyebutkan sumbernya dari mana. Itu ya, bahaya sekali seperti itu. Maka kita jangan sampai mendapat informasi dari sebelah pihak. Nah, ini kita sebagai guru juga penting dari contoh kasus tadi, didorong sama kesenggol. Itu ya teman-teman. Dari cerita kasus ini tadi, dari fakta-fakta yang terjadi, saya mengajak teman-teman untuk meningkatkan kemampuan supaya bisa mencegah, bukan mengatasi ya. Kalau mengatasi kan sudah terjadi kekerasan, tapi ini mencegah, jangan sampai kekerasan itu terjadi. Sebelum kekerasan itu terjadi, kita sudah bisa mencegahnya dulu sampai kekerasan itu memang tidak terjadi. Dan ini teman-teman sebagai upaya kita untuk membela negara kita, aksi kita yang kita lakukan untuk membela negara kita. Membela negara itu nggak mesti masuk militer, membela negara itu nggak mesti harus kita mengabdi di daerah terpencil dan sebagainya. Membela negara itu tidak mesti kita harus membantu orang banyak, tapi kita mampu mencegah kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan, di lingkungan sekitar kita, di rumah kita. Itu bagian upaya kita untuk membela negara kita, aksi kita untuk membela negara kita. Jadi harus kita paham betul bahwa kita ini tidak harus melawan penjajah ya, seperti dulu. Kalau dulu kan memang membela negara melawan penjajah, mengusir penjajah. Tapi hari ini upaya kita membela negara kita inilah mencegah kekerasan terjadi di lingkungan sekitar kita. Apalagi teman-teman sekarang akan menjadi guru ke depannya, menjadi pemimpin ke depannya, itu harus punya kompetensi untuk mencegah kekerasan terjadi. Jangan sampai, biarkan kita ini semua hidup dalam keadaan bahagia, biarkan kita ini hidup dalam keadaan saling tolong menolong, akur, saling bergotong royong, saling bersahabat, saling mencintai. Jangan sampai ada di antara kita saling menyakiti. Peran kita sangat dibutuhkan dalam hal ini. Dan teman-teman, ini bukan cerita kosong, bahkan teman-teman bisa melihat sendiri fakta-fakta begitu beratnya terjadi kekerasan di lingkungan pendidikan hari ini. Jadi teman-teman harus ambil sikap, harus ambil peran, harus ambil tanggung jawab untuk mencegah kekerasan
di dalam lembaga pendidikan. Sepakat ya teman-teman ya? Jangan sampai itu terjadi lagi. Jangan sampai teman-teman membiarkan hal kecil dianggap sepele. Nanti akan membesar menjadi bom waktu, akhirnya tidak bisa kita atasi lagi. Dari sekarang kita mulai dari sekarang kita persiapkan diri, keterampilan kita untuk mencegah kekerasan. Itu ya teman-teman, semangat semua ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman juga dilancarkan aktivitas perkuliahannya, cepat wisuda, bisa membahagiakan orang tua, bisa sukses. Mudah-mudahan teman-teman menjadi orang yang paling sukses di desanya, di keluarganya, dan seterusnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi